Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa, perwakilan dari kelompok 2. Untuk tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek pertama ini, kami mengambil studi kasus tentang klinik kita sehat atau klinik kesehatan. Sebelum ke demo aplikasinya, mungkin kami akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan studi kasus yang kami ambil. Klinik kesehatan membutuhkan sebuah aplikasi untuk mengelola data pasien, dokter, dan registrasi pasien. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan mudah digunakan, memiliki antarmuka grafis yang ramah pengguna, dan mampu menyimpan serta pengolahan data secara efisien. Untuk penjelasan 4 pilar OOP dalam studi kasus, yang pertama ada inheritance, di mana ada kelas pasien, kelas dokter, dan kelas kunjungan. Pasien diwarisi oleh pasien kontrol, dokter diwarisi oleh dokter kontrol, dan kunjungan diwarisi oleh kunjungan controller. Yang kedua ada encapsulation, ada kelas pasien, kelas dokter, dan kelas session. Pada file pasien ini semua atribut seperti ID pasien, nama, TTL, jenis kelamin, dan alamat dibuat private dan hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Yang kedua ada session, dan juga menggunakan encapsulation dengan cara membuat atribut ID user private dan hanya bisa diakses melalui public void set ID user atau integer get ID user. Dan yang ketiga ada kelas pasien controller dan kelas transaksi pasien controller. Contohnya ada di pasien controller seperti pasien show data. Dan yang kedua ada transaksi pasien controller, di mana ada set nama dokter. Yang terakhir ada abstract, ada di kelas session dan kelas database. Untuk di session sendiri, contoh penerapan abstraksi dalam pola singleton, karena pengguna hanya bisa mengakses intent session. Yang kedua ada struktur tabel aplikasi. Di sini kita ada 4 tabel, yaitu pasien, user, dokter, dan booking. Oke, selanjutnya kita lanjut ke demo aplikasinya. Di sini kita sudah run aplikasinya. Untuk pertama yang saya akan demokan adalah role admin. Kita bisa isi dengan email admin yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah tampilan awal untuk role admin. Selanjutnya ke menu data dokter. Di sini tempat di mana nanti pasien registrasi mengambil data dokter dari sini. Kita coba tambahkan dokternya. Jadwalnya. Data dokter berhasil ditambahkan. Misal kita ubah isi datanya. Jadwalnya kita ganti jadi Senin. Kita ubah. Dan data berhasil diubah. Untuk hapus sendiri, data juga berhasil dihapus. Kita coba untuk button batalnya. Ini mengembalikan form menjadi kosong. Selanjutnya ke data pasien. Di sini, selain pasien bisa registrasi dan mengisi data secara mandiri, admin juga bisa menginput data pasien. Coba masukkan data pasiennya. Input tanggal lahirnya.
Data pasien berhasil di-input, asal kita ubah datanya, dan data berhasil dirubah. Kita coba fitur hapusnya. Data berhasil dihapus. Untuk form batalnya kita coba. Berhasil. Kemudian ini adalah data untuk admin, di mana admin bisa mendaftar akun, meregistrasi akunnya melalui di bagian ini. Bisa kita tambahkan emailnya, admin.com, passwordnya, role-nya kita pilih admin, kita tambahkan, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk fitur ubahnya. Pasien 2, pasien, passwordnya kita ubah, role-nya juga kita ubah. Data juga berhasil untuk diubah. Selanjutnya kita coba fitur hapusnya. Fitur hapus berhasil. Kemudian untuk batalnya juga berhasil. Kemudian selanjutnya kita ke data kunjungan. Untuk data kunjungan sendiri ini sama halnya kayak registrasi pasien. Kita bisa mendaftarkan pasien di data ini. Kita pilih kode pasiennya, dokter yang dituju, tanggal, coba tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba ubah datanya. Ini ubah. Dan data juga berhasil diubah. Kemudian kita coba fitur hapusnya. Data berhasil dihapus, kita coba batal. Fitur button batalnya juga berhasil. Dan kita logout dulu ke role selanjutnya. Tapi sebelum itu, ada fitur registrasi pasien baru. Untuk pasien yang belum punya akun, bisa daftar di menu ini. Coba masukkan namanya. Tanggal lahir. Masukkan. Alamatnya kita isi. Emailnya. Coba kita daftar. Selanjutnya akan diarahkan lagi ke fitur login. Kita bisa mulai login dengan akun yang sudah kita buat tadi. Masuk. Ini adalah tampilan untuk role pasien sendiri. Ini adalah dashboard pertamanya. Kemudian kita ke buat janji temu. Ini sama halnya kayak data kunjungan yang tadi kita akses di admin. Cuman bedanya di sini, kita hanya bisa buat atau tambah data. Tidak bisa edit, tidak bisa hapus. Di sini juga pasien bisa melihat
Jadwal kunjungan atau pasien yang sudah mendaftar sebelumnya bisa dilihat di tabel. Untuk kode pasien dan nama pasien sendiri sudah otomatis terisi. Kemudian untuk spesialis kita bisa pilih tanggal kunjungannya, kita bisa isi, kita buat, dan data buat janji temu ini sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian ke fitur selanjutnya ada di profil pasien. Di sini menampilkan data user pasien yang login mulai dari kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, emailnya, begitupun passwordnya. Oke, kita ke fungsi logoutnya. Cukup sekian demo dari aplikasi klinik kesehatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.